Bismillahi walibni warwil kudus al ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube. Teman-teman juga boleh memberikan komentar dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ini adalah sebuah fakta dan juga sebuah kerinduan untuk kita orang Kristen semakin berdoa supaya ada banyak orang yang belum mengetahui kebenaran akan segera mencari dan menemukan kebenaran. Perkembangan umat kita dari waktu ke waktu, beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul. Angka kemurtadan orang Islam yang pada murtad di setiap negara terus meningkat, mengerikan sekali. Orang Islam yang pada murtad di setiap negara terus meningkat, mengerikan sekali. Kenapa? Karena mereka melihat banyak faktor. Satu, kekerasan, radikalisme, terorisme. Ya kan begitu? Kemudian tidak korupsi, kejahatan-kejahatan. Kemudian juga tokoh-tokoh agama yang sering tersandung skandal, hubungan seksual, korupsi, dan sebagainya. Jujur aja ini. Dan hukum-hukum agama yang sudah tidak masuk akal. Sudah tidak masuk akal. Ini bukti dan fakta tsunami murtad yang mengatakan bukan saya, tapi fakta dan data yang mengatakan. Kita saksikan. Saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul. Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan. Betul. Kenapa orang sampai terjadi murtad, ibu-ibu dan bapak-bapak? Sementara di satu sisi ada juga saudara kita dari agama lain masuk ke dalam agama Islam. Kalau orang yang pindah dari agama lain ke dalam agama Islam ini, baptism, and they Kita all, lihat. Ini it's very exciting scene. Ini di Afrika, See what is di happening all across Rwanda. the union. Everyone is talking about TMI, total member involvement. It's very exciting. Seribuan yang dibaptis. Sampai dibaptisnya kalau bukan di kolam lagi, tapi di danau dibaptisnya. Ini fakta. Bukan karangan. Bukan mengaku-ngaku saja, cuma sebiji saja yang mualaf. Wah, kayaknya ribuan. Ini ribuan di Rwanda, Afrika. Seeing them following through with the commitment they've made and going into the water for baptism, and they all look so excited and happy. I see this as a revelation from God. Every member involved, every member becoming a site, every member bringing at least one soul to Christ. This is the way we'll prepare the world for the coming of Jesus Christ. It is such a privilege for me to be a part of this amazing event here in Rwanda. It's my first time to actually have my own evangelistic meeting, and I am living proof that God will give you the strength, He will give you the power and the courage to do whatever He asks you to do. It has been such a blessing. I feel like I'm the one who has been the most blessed by participating, and it's just thrilling to see the people's response to the love of God, and it's very encouraging and inspiring for me to be here. You can imagine what the Holy Spirit is able to do in our division territory if all unions would adopt this approach of TMI, total member involvement. Because the secret of all what you see here is truly that every member was requested to bring at least one person into these meetings and support him, nurture him until he can be baptized. And this is what is happening. So we want to see this happen in the whole division. Every union, every conference, every local church participate so that we can see. To see a baptism of a world war saint of. Ini di Filipina, terutama yang menjadi pengikut-pengikut daripada pemimpin Muslim di Moro.
different races. It is so great. So we're so happy. I being a former pastor, I'm so thankful to the Almighty God because now I becoming a Christian in a church. Puluhan kolam disediakan untuk baptisan massal ini. Wah, dahsyat. Luar biasa ya, dahsyat ya, di Filipina, terutama di Moro ya, yang Islam garis keras. Church. I'm a brand new man in the sight of God, and I believe that what I used to do before, I won't go back to it. I thank God for this church, and I pray until death do me part, I will never leave this church. September 7, 2019 also marks the 10th anniversary of Brother Eduardo V. Manalo's blessed leadership as the executive. Semua memenuhi stadion utama setelah selesai dibaptis. Luar biasa, Tuhan Yesus kuda. Minister of the Church of Christ. Greetings to our executive minister, Brother Eduardo Manalo. I want to tell you thank you for the work that you are doing. I love him because he's a man of heart. He's a caring person. I pray that you will continue to do the work to save lives on the day of judgment. Thank you very much, Eddie. Thank you. God bless you. Di Israel sendiri banyak warga Palestina yang dibaptis. Dan warga Yordania, ini di Sungai Yordan. Yes, that's the border. Yes, your cousin that shoot you. Because this is the end of the river before it gets into the Dead Sea. So it's just dragging everything, okay, and it's basically that's right. No, it's mad. Jadi sedemikian luar biasa ya. Ini banyak yang bertobat. Kita lihat lagi, masih banyak. Bahkan sampai sang Ustadz nangis Bombay, kita dengarkan. 6 million Muslims convert to Christianity in Africa alone each year. According to Al Jazeera's interview with Sheikh Ahmad Al-Qahtani, the president of the Companions Lighthouse for the Science of Islamic Law, in every hour, 667. The interview and details, but we got the screen cap from the original story. Islam, SVM News. لمناقشة هذا الموضوع يسعدني أن أستضيف اليوم رجلا خبيرا في موضوع التبشير. Ini adalah Sheikh Ahmad Al-Qahtani. Dia cemas dan ketakutan karena 6 juta orang setiap tahun di Afrika saja murtad dan menjadi pengikut Yesus. Ini wawancaranya dengan Al Jazeera, walaupun dihapus tetapi sudah keburu direkam, jadi tidak bisa lagi mengelak. والتنصير في افريقيا وان كان تركيزه على التنصير في المقام الاول. الشيخ Sheikh Ahmad Al-Qahtani ini presiden dari perkumpulan Lighthouse for the Science of Islamic Law di Libya. Dia adalah presiden Persatuan Hukum Islam di Libya. Dia cemas karena 6 juta orang setiap tahun di Afrika saja, belum di negaranya, belum di negara lain, belum di Arab,
yang meninggalkan agamanya. القطعاني مدير منارة الصحابة للعلوم الشرعية في ليبيا وهو معهد متخصص في تخريج الأئمة والدعاة. شيخ أحمد أهلا بك في الشريعة والحياة. مرحبا. حقيقة هذه الكلمة أقل بكثير مما يجب، وكما قلنا في أول كلام من حق كل أحد أن يدعو لدينه وهو ما يسمى التبشير، أما التنصير فليس من حق أحد أن يخرج المسلمين عن دينهم، وحضرتك تطلب الشواهد. Katanya banyak muslim menjadi Christianization, ya. Jadi والشواهد تخرج عن الحصر. الإسلام كان يشكل كما أسلفتم دين أفريقيا الأساسي، وهناك 30 لغة إفريقية كانت تكتب بالخط العربي. انخفض عدد المسلمين في أفريقيا إلى 316 مليون. 316 مليون هذه نصفها من العرب في الشمال الأفريقي. إذن أفريقيا التي نتحدث عنها وهي غير العربية. Dia berbicara tentang Afrika. Ya, Afrika dari 316 juta muslim. Hampir habis. عدد المسلمين فيها الآن لا يتجاوز 150 مليون نسمة. 150 juta sudah menjadi Kristen. وإذا ما علمنا أن تعداد أفريقيا مليار نسمة رأينا أنها نسبة أقل بكثير عما كانت عليه في أوائل هذا القرن. Katanya dari tahun 1902 ya di Afrika itu 329 juta penduduknya ya. Sekarang naik ya dari 329 naik menjadi 329 juta. The number of Christians have increased from 1 million in tahun 1902 ya sampai dengan 2000 itu 330 juta. مقابل ارتفع عدد الكاثوليك من 1 مليون في عام 1902 إلى 329 مليون و882 ألف، واللي يقرب الرقم kebanyakan ke Katolik. سنقول 330 مليون نسمة في عام 2000 الآن. أما كيف حدث ذلك؟ ففي أفريقيا الآن 1.5 مليون كنيسة. عدد أعضاء هذه الكنائس sekarang di Afrika katanya sudah ada 1,5 juta gereja dan 46 juta jemaat. 40 مليون نسمة. في كل ساعة يتحول إلى النصرانية 667 مسلم. في كل يوم setiap jam di Afrika itu 667 muslim berpindah ke Kristen. Setiap hari 16.000 muslim pindah ke Kristen. Setiap tahun 6 juta muslim pindah ke Kristen. Itu katanya Syekh. Banyak orang yang murtad, ya mengerikan kata dia. Diperbudak, silahkan kita berpikir sendiri. Apakah Allah itu sekejam itu manusia seperti binatang dijual? Ya. Di Al-Quran ada. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau bisa kawin, ya tidak bisa berpoligami, lebih baik satu saja. Kalau satu juga nggak bisa, beli budak saja. Boleh dalam Al-Quran yang tidak dilarang sampai Nabi meninggal dunia, sampai abad kedua Hijriyah 200 tahun sampai tahun 1960 orang Islam masih memperbudak manusia. Negara-negara Islam masih memelihara perbudakan karena Allah tidak melarang. Jadi maunya gimana? Final sudah, hukum ini sudah final. Tidak bisa dirubah lagi. Perbudakan boleh. Jadi anak perempuan tanpa izin, tanpa persetujuan boleh dipaksa oleh bapak. Boleh. Di kitab fikihnya boleh nggak? Dipaksa, suka, tidak suka, dinikahkan oleh bapaknya. Boleh nggak? Asal syaratnya walinya wali mujbir. Betul nggak? Dan syaratnya anaknya perempuannya perawan. Apakah logis Allah itu memperlakukan anak perempuan seperti binatang, dipaksa kawin? Wow, logis nggak menurut kawan-kawan? Ya karena memang ada sampai sekarang belum ada larangannya ya, secara secara ayat yang turun ya belum ada larangannya ya. Jadi memang ya, jadi saudara jangan heran ketika kemarin Taliban yaitu memperlakukan wanita begitu kasar, ya dicambuk ya, bahkan kalau berkeliaran seorang diri itu didor tak mati. Karena memang belum ada larangannya di dalam ajaran tersebut. Itulah jadi apa yang mereka lakukan seperti di Afghanistan itu ya, Taliban itu ya, itu memang ajaran gitu loh. Jadi kita dengar sendiri kan kata Buya Sakur,
Ya, itu memang ajaran yang memang belum dilarang gitu loh. Ya, secara akidahnya. Tapi kan secara hukum kan dilarang gitu, secara hati nurani kan dilarang itu ya. Negara melarang. Makanya kalau ada naib, makanya yang melarang itu negara. Negara melarang. Makanya kalau ada naib mengawinkan, terjadi ada paksaan, masuk penjara naibnya. Betul. Silakan. Iya. Memukul istri itu tidak boleh. Ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kamu mukul istri, berdarah-darah, datang polisi, visum, masuk penjara. Tapi kan Tuhan tidak melarang, malah menyuruh kita. Nah loh, Tuhan tidak melarang, malah menyuruh kita. Makanya saya katakan dari sekali lagi, di Taliban itu saudara, saya pernah nonton sebuah video mengerikan. Istrinya itu sekitar 4 orang itu. 4 orang. Itu dihajar sama suaminya itu, bertubi-tubi ya. Makanya video itu sangat mengerikan ya, sangat mengerikan. Apa dipukul, sobat waras, dipukul, dihantam. Ya itu yang penting kepala, kena kepala, mau kena manapun, sesudah minta ampun pun istrinya itu tetap dihajar. Tapi itulah ajaran kawan-kawan. Ya, mereka melakukan itu bukan tanpa sebab, ajaran itu kawan-kawan. Kalau kita komparasikan dengan pernyataan Buya ini, bahkan ayatnya disampaikan oleh Buya. Boleh dipukul. Oke. Apakah betul Tuhanmu memperbolehkan mukul istri? Saya punya anak perempuan, saya kawinkan kepada kamu untuk disayang, bukan untuk dipukuli, begitu. Sakit nggak? Nah, ini logika kita pakai. Nah, ini dalil dari logika biar saya. Dan apa yang saya katakan nggak usah dimuat sebagai hasil basul masail. Karena basul masail kita tahapnya hanya sekedar kita membaca kitab kuning. Alasan-alasan yang Bapak ajukan harus ada takbirnya, betul nggak? Kalau saya nggak perlu takbir, nggak perlu ditulis. Ya, itu buat kita saja. Ya, ini kita berwacana, berlogika. Jadi jangan disamakan nanti. Jadi jawaban saya, sekalipun saya ketua basul masail, nggak usah ditulis karena nggak ada takbirnya. Kitabnya kitab apa ya kitabnya kitab logika, akal-akalan aja itu mah. Tapi ini mesti dimulai Bapak sekalian, mesti dimulai. Sekalipun tidak sekarang. Ya, mungkin sampai anak cucu kita. Tapi yang saya khawatirkan ini angka kemurtadan ya. Islam yang pada murtad. Orang Islam yang pada murtad di setiap negara, ya, artinya di seluruh dunia terus meningkat. Terus meningkat. Ya, jadi ada peningkatan yang luar biasa kata Buya Sakur. Mengerikan sekali. Kenapa? Karena mereka melihat banyak faktor. Jadi alasannya karena mereka melihat banyak faktor. Kita lihat ya apa faktornya. Kekerasan, radikalisme, terorisme. Ya kan begitu. Kemudian tidak korupsi, kejahatan-kejahatan. Kemudian juga tokoh-tokoh agama yang sering tersandung skandal, hubungan seksual, korupsi dan sebagainya. Jujur aja ini. Dan hukum-hukum agama yang sudah tidak masuk akal. Apa saudara? Hukum-hukum agama yang sudah tidak masuk akal kata Buya. Bukankah katanya Islam ini agamanya Allah kata mereka, agama yang diturunkan Allah langsung. Bahkan Quran ini jatuh ke debu dari langit kata mereka. Langsung dari Allah kepada Jibril, langsung ke Muhammad. Jadi murni semuanya dari Allah langsung. Masuk akal enggak? Ini menarik ya pernyataan Buya ini ya. Dan hukum-hukum agama yang sudah tidak masuk akal. Hukum-hukum agama yang sudah tidak masuk akal. Sudah tidak masuk akal. Jadi tidak masuk akal. Makanya saya katakan tadi ya, termasuk Buya Sakur ini juga diperkarakan ya oleh Egy Sujana dan kawan-kawan ya, itu tahun lalu yang mereka perkarakan ya, sampai sekarang Buya Sakur santai saja ya menanggapi. Bahkan ada videonya ya, saya akan tunjukkan kepada kawan-kawan semua. Mohon bersabar, saya sudah save videonya. Mudah-mudahan mau terbuka ya videonya ya. Saya sudah save. Ini dia. Saya tunjukkan ya, kawan-kawan. Jadi Buya Sakur menanggapi langsung ya pernyataan dari videonya Egy Sujana itu kawan-kawan ya. Ya, ini Buya Sakur santai aja menanggapinya ya. Buya, tapi kau buaya. Sekali lagi kesampaikan sama Bu Sakur, kau bukan buaya, tapi buaya. Isi ceramah kau tidak mengarah kepada umat Islam. Kau diundang atas nama apa? Siapa kau? Apa kau orang Islam? Orang Islam tidak seperti itu isi ceramahnya. Berarti dia tahu sejarah Islam. Ini
Pesal Polri mengundang dia. Dan kalau ini Menteri Agama juga maksudnya apa mengasih dia sebagai buya? Pemecah belah bangsa. Agama orang dihina. Saya tidak percaya dia Islam. Dia adalah bajingan sebagai buya. Dan ya, silakan Bu ya. Bayangkan kawan-kawan, begitu banyak orang Islam yang benci Buya Syakur karena dia menyampaikan kebenaran. Mereka merasa dilecehkan ketika Buya mulai mengkritik ajaran atau hukum-hukum agama Islam ini. Dia dianggap sebagai orang yang najis lah ya, sampai dibilang buaya. Nah, dan kita dengar ya bagaimana tanggapan Buya Syakur. Ya, jadi apa yang perlu saya tanggapi? Ternyata kan pesan apa yang dia sampaikan? Ya. Apakah saya salah mengatakan sesuatu? Enggak juga. Atau dia punya usul sebaiknya saya harus begini? Enggak juga. Jadi ketika tidak ada pesan-pesan untuk saya, lalu bagaimana saya harus menanggapinya? Dia nggak ngomong apa-apa kan? Ya. Nggak usul nggak kan? Ya. Nggak saran kan? Ya. Nggak masukan kan? Nggak kritik kan? Ya. Hanya mencaci maki saya kan? Terus gimana? Ya, nggak tanggapi. Nah, tetapi ketika saya menerima cacian seperti itu dan sering, bukan itu saja, saya bukan marah ya, tapi saya mencoba untuk berintrospeksi. Apa kesalahan yang pernah saya lakukan kepada Tuhan saya? Barangkali ada kesalahan yang saya lakukan sehingga saya kena pemarahan dari Tuhan. Marahnya Tuhan saya melalui mulut orang itu. Yeah. Itu artinya Tuhan lagi marah kepada saya melalui mulut kamu, kan gitu persoalannya. Yeah. Kita dengar aja, yang penting kita introspeksi. Barangkali saya punya salah, saya perbaiki, itu aja persoalannya. Ya, jadi saya tidak berharap andaikan Tuhanku marah kepadaku dengan suaranya sebagai Tuhan, mungkin aku menjadi debu kosmis lagi. Untung saja marah-marahnya melalui mulut orang seperti itu. Iya, yang penting segera saya harus memperbaiki diri. Barangkali saya punya kesalahan. Nabi juga mengatakannya begini, Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku. Innahum la ya'lamun, mereka nggak paham. Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka karena mereka nggak paham. Ya, untuk itulah saya minta kepada majikan saya, ya, semoga Allah mengampuni mereka. Alasannya apa? Karena aku sudah memaafkannya. Selesai. Tidak mungkin dong saya mendoakan orang dengan kejahatan. Yeah. Menyumpah orang dengan kecelakaan supaya buta, supaya mati. Oh ya, enggak dong. Itu bukan wewenang saya semacam itu. Jadi mesti Anda ketahui bahwa kita sekarang ini sedang bekerja untuk Allah. Ya. Artinya bahwa saya setiap hari selalu menghimbau kepada saudara-saudara kita sesama bangsa Indonesia, khususnya sesama umat Islam, untuk stop, berhenti. Yuk kita damai, nggak usah bertengkar, berebut sorga dan sebagainya. Itu hak prerogatif Tuhan. Biarkan Allah yang menentukan. Yuk kita bergandeng tangan, bersahabat, bermesra, ya saling. Ya baik ya, itu ya supaya jangan kepanjangan ya, kawan-kawan kalau mau nonton langsung aja nonton di channelnya Buya ya. Ya jadi itu tanggapan Buya ketika dia dicaci maki, tapi dia hanya memberitakan kebenaran. Sampai di sini video saya teman-teman, jangan lupa untuk mendukung channel ini sehingga video-video ini boleh berkembang dan banyak ditonton orang, dan orang juga dia beri wawasan khususnya umat muslim supaya dapat berbenah diri lebih baik, dan orang Kristen juga supaya lebih meneliti, lebih kritis tentang keyakinannya dan akhirnya mereka mengenali sang kebenaran. Nah, sampai di sini video saya teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.